Anime isekai. Anime sendiri memiliki latar belakang dunia masa lampau, kerajaan, dan fantasi lain. Anime bergenre isekai cukup disukai oleh para otaku atau wibu. Kalian tingkat tinggi menjadi jualan dari genre isekai. Dari mulai genre harem yang dikelilingi banyak wanita, anime isekai overpower terbaik yang dibumbui beragam scene pertarungan hingga isekai romance. Ketiganya biasanya dicampur dalam sebuah anime isekai yang memiliki cerita bagus. Apa itu isekai? Isekai adalah jenis anime yang bercerita tentang bagaimana anime karakter utama ditransfer ke dunia lain yang asing baginya. Cerita isekai begitu populer dalam beberapa tahun ini loh, karena ceritanya yang unik dan karakter yang lovable. Nah, jika kalian sangat suka dengan anime isekai, kali ini Anime Number One akan memberikan kalian video 10 rekomendasi anime isekai terbaik yang sangat seru untuk ditonton. Oke, sebelum kita ke pembahasannya, ada baiknya kalian untuk subscribe channel ini dan like and share video ini supaya kalian bisa update terus hal yang berkaitan dengan anime dan gue juga bisa semangat bikin videonya. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Let's go. 脈がある。それになんだこれは。 AI でしかない NPC がどうしてこんな。 Oke, yang ke-10 Isekai wa Smartphone to Tomoni, tank perdana Summer 2017. Kesalahan memang tak pilih-pilih siapapun, termasuk dewa sekalipun juga bisa melakukan kesalahan yang cukup fatal. Suatu hari karakter yang bernama Taoya Mochizuki tiba-tiba tersambar petir yang tak sengaja dari dewa dan langsung meninggal di tempat. Sebagai permintaan maaf, dewa akhirnya memberikan satu permintaan apapun itu kepada Taoya. Dan setelahnya ia akan direinkarnasi ke dunia fantasi yang ajaib. Taoya yang senang mendapatkan kesempatan ini akhirnya hanya meminta untuk tetap bisa membawa smartphone-nya ke dunia lain tersebut. Setelah sampai di dunia lain, dia bertemu banyak orang penting dan memiliki banyak relasi di sana. Tak hanya itu saja, Taoya juga mendapatkan warisan yang tak terduga yang membuatnya mendapatkan kekuatan yang hebat melebihi raja-raja dari peradaban kuno sekalipun. 抱きしめてキスしてくれたら許してあげます。それは難易度高くないですか、ユミナさん。 Oke, yang ke-9 Knights and Magic, tank perdana Summer 2017. Anime ini berfokus pada karakter yang bernama Tsubasa Kurata yang merupakan seorang pro gamer handal yang kejeniusannya sudah diakui oleh semua orang. Ia juga merupakan mecha otaku yang senang mengoleksi berbagai macam model mecha. Sampai suatu hari ia tewas karena kecelakaan yang menimpanya. Setelah ia tewas, ia pun direinkarnasi sebagai seorang bocah laki-laki yang bernama Esnerti Escavalier atau disingkat Eru, di mana ia tinggal di kerajaan Fremevilla yang penuh dengan sihir di mana-mana. Di sini ia punya mimpi untuk menjadi pilot Silhouette Connect setelah ia menyaksikan ayahnya berhasil mengalahkan monster dengan itu. Eru mencoba masuk ke Laihila Academy, tapi sayangnya ia ditolak karena masih belum cukup umur. Pihak sekolah akhirnya berubah pikiran saat Eru menampilkan kepawaiannya dengan Gumblade Wand. Ia akhirnya diterima ke Laihila Academy dan disinilah petualangan serunya untuk menjadi pilot dari Silhouette Connect dimulai. そのためにはクリスタルティシューもエーテルリアクターも根本から見直しが必要になるでしょう。流体力学や熱力学。 Oke, yang ke-8 Zero no Tosakaima, tank perdana Summer 2006. Anime ini berfokus pada karakter yang bernama Louise Francoise Leblanc de la Valliere yang merupakan seorang gadis keturunan bangsawan terkenal. Tapi walaupun begitu, ia tak bisa mengeluarkan sihir dengan baik saat berada di sekolah sihirnya. Bahkan hingga membuat ia mendapatkan julukan Louise de Zero atau Louise yang payah. Pada awal semester, setiap siswa diwajibkan untuk melakukan ritual pemanggilan makhluk yang akan menjadi partner mereka seumur hidup. Saat kesempatan Louise tiba, ia justru memanggil seorang laki-laki dari Jepang yang bernama Saito Hiraga. Mau tak mau, Louise dipaksa untuk menerima Saito sebagai partnernya. Tapi kenyataannya Saito malah diperlakukan Louise bagaikan budaknya saja. Hingga pada suatu hari, sebuah tanda dari makhluk panggilan kuat bernama Gandalf ditemukan di tangan Saito. Oke, yang ke-7 Tenku no Escaflowne, tank perdana Spring 1996. Anime ini berfokus pada karakter yang bernama Hitomi Kanzaki yang merupakan siswi normal berusia 15 tahun yang tertarik dengan takdir dan ramalan. Suatu ketika, muncullah seorang laki-laki bernama Van Vanel bersama dengan naga Ganes yang jahat.
Setelah Vanel berhasil mengalahkan naga tersebut, pilar cahaya muncul di langit dan tak sengaja membawa Hitomi bersama bocah tersebut ke dunia lain. Hitomi menemukan dirinya ternyata berada di Gaea, pulau misterius yang melayang di langit. Ia juga menemukan bahwa Van Vanel adalah seorang pangeran dari kerajaan Vanelia dan keselamatan nyawanya terancam oleh kerajaan jahat bernama Zaibak. Untuk melawan mereka, Vanel menggunakan senjata dari leluhurnya yaitu Guimelev Escaflowne, sebuah mesin tempur yang sangat kuat. Tapi ternyata itu pun tak cukup untuk melawan Zaibak hingga akhirnya Vanelia jatuh ke dalam kehancuran. Tommy yang mau tak mau terlibat dalam semua ini tiba-tiba saja mendapatkan kekuatan misterius dari Gaea itu sendiri. Disinilah petualangannya dimulai melawan Zaibak dan di saat yang sama juga mengungkap asal-usul Gaea yang sebenarnya. Oke, yang keenam, Sword Art Online dan perdana Summer 2012. Kalian mungkin sudah tak asing dengan anime ini, karena inilah anime yang berhasil meraih popularitas dengan cepat bagaikan roket. Tak ada yang tak tahu tentang Sword Art Online atau SAO. Bahkan jenis anime isekai populer dikarenakan ni anime. Anime ini sendiri bercerita tentang sebuah VRMMORPG bernama Sword Art Online. Plotnya berpusat pada karakter yang bernama Kirito, di mana suatu hari ia tak menemukan tombol untuk logout dari dalam game. Setelah ia mengetahui fakta tersebut, tiba-tiba saja semua pemain termasuk Kirito dikumpulkan ke dalam satu tempat yang sama. Di sana, orang yang membuat game SAO yang bernama Kayaba Akihiko menjelaskan situasi yang terjadi di dalam game. Awalnya orang-orang mengira bahwa itu adalah sebuah bug dan akan dibetulkan secepatnya. Tapi ternyata mereka salah. Tak adanya tombol logout ternyata merupakan fitur yang memang ada di game SAO itu sendiri. Untuk keluar dari game, mereka diharuskan menyelesaikan SAO sampai lantai teratas dan mengalahkan bos yang ada di sana. Oke, yang kelima, Digimon Adventure, tayang perdana Spring 1999. Buat kalian semua bocil-bocil yang tumbuh di awal tahun 2000-an, pasti tak asing dengan namanya Digimon Adventure. Anime ini bercerita tentang sekumpulan anak-anak yang menerima alat misterius dan membuat mereka terlempar ke dunia berbeda dari yang biasanya. Dunia itu disebut sebagai Digital World, dunia yang dipenuhi dengan monster dan tidak ada manusia sama sekali di sini. Dipimpin oleh Taiji Yagimi, mereka menjadi orang-orang yang terpilih untuk membasmi kekacauan yang terjadi di Digital World. Tentu saja untuk melakukan hal tersebut mereka sendirian. Setiap dari mereka ditemani oleh partner monster bernama Digimon yang akan membantu mereka melawan para Digimon jahat. Oke, yang keempat, Isekai no Seikishii Monogatari, yang perdana Spring 2009. Anime ini berfokus pada karakter yang bernama Kenshi Masaki yang merupakan seorang anak berusia 15 tahun secara misterius menemukan dirinya masuk ke dunia lain bernama Geminar. Tanpa ia duga, Kenshi terjebak ke dalam organisasi misterius yang memintanya untuk bergabung dan menjadi pilot dari Sacred Mechanoid. Organisasi misterius tadi berjanji bahwa mereka akan mengembalikan Kenshi ke dunianya semula asal ia bisa membunuh Raja Lashara R dari kerajaan Strayu. Tapi tentu saja menjalankan misi tersebut tak mudah sama sekali, dan Kenshi ditangkap oleh Lashara dan para pengawalnya. Setelah mengetahui cerita tragis Kenshi, Lashara justru menjadikannya sebagai bawahannya. Ia lalu dibawa ke Tanah Suci, di mana di sana ia diberikan latihan untuk menjadi pilot yang handal dari Sacred Mechanoid. その原因を作ったのはレイヤなんですけどね。ダメ。こら、剣士の所有権はケリがついたはずじゃろうが。あら、私は聞いてませんけど。Oke, yang ketiga, Overlord, yang perdana Summer 2015. Anime ini berlatar pada game virtual reality yang bernama YGG Drasil yang akan segera berakhir masa hidupnya. Berfokus pada karakter yang bernama Momonga yang merupakan seorang pemain yang sangat mencintai game ini, tak mau logout dan tetap berada di dalam game tersebut karena ia masih ingin menikmatinya untuk waktu yang lebih lama. Tapi ternyata Momonga terjebak dan tak bisa keluar dari game itu. Momonga dipaksa untuk bertahan hidup dengan karakter berbentuk tengkoraknya bernama Skeleton Lich yang mempunyai kekuatan sebagai penyihir terkuat.
kuat. Hal-hal aneh lainnya yang terjadi adalah bahwa para NPC dalam game sekarang memiliki perasaan dan bisa berpikir layaknya manusia. Petualangan Momonga bertahan hidup di dalam game dimulai dengan ia berusaha melindungi komunitasnya dari serangan para tentara kerajaan. Selain itu, ia juga mencari tahu alasan kenapa ia terjebak dan mencoba mencari pemain lain yang bernasib sama dengannya. 何があったのかわかりませんが、アインズ様に失態などありえません。私はここで初めてを。アインズ様、シャルティアは疲れているかと。はあ Oke, yang kedua, Yojo Senki, tank perdana Winter 2017. Anime ini berfokus pada karakter yang bernama Tanya Degureshav yang merupakan seorang karyawan biasa. Namun karena ia menentang Bang X, seorang dewa, maka ia akhirnya dibunuh dan direinkarnasi menjadi seorang gadis kecil berambut pirang di dunia penuh sihir dan sedang terjadi perang di mana-mana. Untuk menemukan petunjuk agar bisa melarikan diri dari dunia tersebut, ia memutuskan untuk terjun ke militer, tepatnya ke divisi tentara kekaisaran. Ia berharap untuk bisa naik pangkat secepatnya agar bisa menjauh dari pertempuran dan terhindar dari risiko kematian. Di dalam pertempuran, Tanya selalu langsung maju ke garis depan. Orang-orang memanggilnya iblis karena kekuatan yang ia miliki. Ia juga dengan cepat terkenal sebagai tentara muda yang kejam, bertalenta, dan punya taktik yang luar biasa. Oke, yang nomor 1, Rizero Kara Hajime Isekai Seikatsu, tank perdana Spring 2016. Anime ini berfokus pada karakter yang bernama Subaru Natsuki yang terlempar ke dunia fantasi setelah ia meninggalkan sebuah toko. Belum hilang kebingungannya, tiba-tiba saja ia diserang oleh sekelompok preman. Karena hanya ada plastik berisi belanjaan dan handphone yang sekarang tak berguna, membuat Subaru tak bisa memberikan perlawanan. Untungnya seorang gadis cantik misterius yang bernama Satella tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Subaru. Sebagai rasa terima kasih, ia menawarkan dirinya untuk membantu mencari lencana gadis tersebut yang hilang entah di mana. Malam harinya Subaru berhasil menemukan lokasi lencana tersebut, tapi tanpa diketahui oleh mereka, suatu kekuatan gelap diam-diam mengikuti mereka dari kegelapan. Dan tak lama setelah Subaru dan Satella menemukan lencana tersebut, mereka tiba-tiba dibunuh dengan sadis. Walaupun begitu, Subaru terbangun di tempat yang familiar, berpapasan lagi dengan para preman dan Satella. Subaru yang kebingungan akhirnya berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi kepadanya. つまりこれはひょっとして異世界召喚ってやつ。 Oke guys, berikut adalah 10 rekomendasi anime isekai terbaik menurut Anime Number One. Gimana guys, dari 10 top anime list ini, mana favorit kalian? Jawab di kolom komentar ya. Kalau masih ada hal yang kurang dari video aku, atau kalian masih ada hal yang gak dimengerti, silahkan bertanya melalui kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like and share video ini supaya kalian bisa update terus hal yang berkaitan dengan anime, dan gue juga bisa semangat bikin videonya. Sekian dari gue, dah.